Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana fi 'ulumihi fid darain. Wanjur ila qawlihi sallallahu alaihi wasallam, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kana hijratuhu ila dunya yusibuha aw imratun yatawajjaha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi fafhum qawluhu alaihi salatu wassalam. Fata'ammal hajal amra in kunta ja fahmin. Fi hadal hadisin Nabi sallallahu alaihi wasallam tambihun alal makna alladhi jakarahu wa mawda'ul i'tibar wa ta'ammuli wa huwa wallahu a'lamu qawlahu fi aqbil qasmil sani fa hijratu ila ma hajar ilahi ay wala nasiba lahu minal usuli wal qarbi alladhi hajabihi man hajara ila Allah wa rasulihi wa qawluhu fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi wa haja min babi hasril mubtadi'i fil khabari kama taqulu zaidun sadiqiyun ayla sadiqa lahu ghairi wa ka'annahu sallallahu alaihi wasallam nabaha fil qasmi tsani fid dunya allati yuridu ayusibaha aw imra'atan allati yuridu ayatawajjaha ala hujujin nafsi wal wuqufi ma'aha wal 'amal 'alaiha kainatan ma kanat. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ulangi sedikit tentang kalimat kalam yang 42 lah. Jadi janganlah kamu bepergi daripada makhluk kepada makhluk yang lain. Kalau pergi ke makhluk yang lain itu sama dengan seperti mana binatang himar yang memutar gandum, berputar saja terus ke sana kemari berputar. Jadi kada ada peningkatan, berputar-putar kayak itu aja. Jadi pergilah, kata beliau, daripada satu tempat sampai ke tempat yang dituju, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sampai ke puncak, jangan turun naik aja atau putar-putar di situ aja. Jangan di situ-situ aja. Kalau kita di situ-situ aja, berarti kita termasuk orang yang gagal ataupun rugi. Makanya dalam kitab ini menjelaskan kalau seseorang tersebut sudah sibuk di syariat, ditingkatkan syariatnya menjadi ketarikat. Kalau sudah orang kutu sudah bertarikat, sampaikan kepada yang disebut ma'rifat, sampai kepada hakikat. Nah, jangan mengaji syariat melulu saja. Sedangkan syariat itu adalah jalan menuju yang lebih tinggi lagi. Karena syariat itu hanya mengatur masalah anggota badan yang nampak ataupun yang zahir. Sedangkan tarekat mengatur tentang kebersihan hati, itu tarekat. Tapi hasil buahnya adalah menyampaikan kepada ma'rifat ataupun hakikat daripada diri kita. Nah, jadi harus disampaikan, jangan balalawasan juga di zahir maupun di batin, jangan balalawasan. Dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, ibarat orang anak kawin, jangan terlalu banyak mandi, tawas
Setelah mandi jangan terlalu lawas berhias. Langsung saja batatai ataupun bernikahan sampai berkumpul dengan suaminya ataupun dengan pengantinnya. Nah, itu tak. Jangan berlawasan. Makanya Ujair Imam Ghazali, kalau seandainya sifat kita tuh sudah baik, maka kita lanjutkan lagi sifat yang berikutnya. Apabila penyakit kita sudah sembuh di hati kita, maka kita tingkatkan lagi mengobati penyakit yang berikutnya. Jangan sampai berlawasan, misalnya penyakit ujub saja yang diobati. Nah, akan tetapi riya kada diobati. Ya, jadi ibaratnya kalau sudah riya diobati, ujub diobati, takabur diobati, pina selamat dinaikkan lagi sampai menjadi namanya redha. Nah, sampai ujung-ujungnya ibaratnya syukur terus. Nah, itu je Imam Al-Ghazali. Kalau kita nih ibaratnya kada kaopang nangka itu kan, karena kita nih orang biasa. Akan tetapi Hidin menganjurkan bahwa kita nih ibarat berjalan itu harus ada peningkatan. Jangan berputar di situ saja. Nah, sampai nanti ujung-ujungnya kita tuh musyahadah tauhid. Musyahadah tauhid ini ibaratnya yang kita saksikan hanya Allah Subhanahu wa taala, itu musyahadah tauhid ngarannya. Musyahadah tauhid ini adalah dengan rasa, bukan dengan paham saja, tapi rasa. Nah, zauq ngarannya. Kalau musyahadah tauhid dengan ilmu dipikirkan, dirasukakan, itu ngarannya adalah ujung-ujungnya paham. Itu tauhid juga ngarannya. Tauhid juga ngarannya tuh. Tapi tauhid melalui namanya nur ilmu. Nur ilmu. Tapi kalau tauhid yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rasa, itulah yang disebut adalah khas, khusus. Ini biasanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Musyahadah tauhid melewati rasa, itu biasanya orang-orang tuh shodiqin, orang wali yang sudah kelas tinggi, shodiqin. Kalau kita nih hanya ibaratnya tauhidnya melewati paham disebabkan ilmu. Nah, itu tak tauhid. Jadi yang disaksikannya itu Allah semata. Bahkan yang disaksikannya itu kada ada makhluk sama sekali. Yang disaksikannya itu kada ada makhluk, Allah Ta'ala semata. Kalau ini menyebut ada makhluk, maka disitulah dia nyebut kufur, kafir. Orang ahli tauhid yang sudah rasanya mantap, apabila mengatakan ada makhluk, maka kafir. Sekutu. Nah, tapi kalau ini menyebutkan bahwa makhluk ini hanyalah majas, majas saja, majas. Jadi yang bakal liar ini itu majasnya Allah Ta'ala. Maksudnya itu hakikatnya Allah Ta'ala, tapi yang nampak adalah makhluk. Makhluk ini pun bahasa supaya masuk akal. Karena manusia ini masih berakal. Akal ini diliputi oleh nafsu. Amun kada cocok lawan nafsu, ini menolak. Nah, jadi hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dipadahkan makhluk? Kenapa dipadahkan majas? Karena manusia ini diliputi oleh akal. Akal itu masih nafsu. Nah, tapi kalau orang sudah takalupas daripada akalnya, sudah terbuka daripada nafsunya, maka yang dirasanya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka disitulah yang disebut adalah orang tuh musyahadah bitauhid, namanya tunggal saja Allah Ta'ala. Tetapi kita kadang-kala mengatakan seperti mana laisa kamislihi syai'un deh.
Allah yang tunggal. Tetapi kalau orang yang khusus tadi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala memang kekhususan. Kalau dikisahkan perasaan hati ini kada kawa. Karena apa? Kekafiran yang akan terbuka. Makanya orang-orang yang terdahulu yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rasa tentang tauhid, mujahidin, kalau aku mengucapkan tafsir daripada Al-Qur'an tentang ketuhanan, maka Abdullah bin Mas'ud, aku akan disembelih. Aku akan disembelih. Saking diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang tafsir Al-Qur'an ini, tentang ketauhidan, aku akan disembelih. Jadi aku kisahkannya nih yang sesuai dengan akal saja. Seperti mana Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga, seandainya aku tuh membeberkan daripada hadis yang berhubungan dengan ketuhanan, aku akan disembelih juga. Jadi yang aku beberkan ini hanya yang masuk akal saja, yang sesuai dengan nafsu. Nah makanya kalau orang itu masih sesuai dengan nafsu, sesuai dengan akal, berarti orang itu belum putuh hatinya, belum putuh. Menurut aku aja, menurut akal aku, kadang di akal-akali, ada masuk akal aja. Nah berarti ibaratnya orang itu masih berpaduman dengan akal. Sedangkan syarat daripada orang menuju ketuhanan, akal itu harus ditinggalkan. Nafsu kan rendah nih masih, akal tak bagus kan, itu pun ditinggalkan. Itu yang disebut namanya adalah musyahadah tauhid khas. Khas adalah seorang wali yang diberi Allah Subhanahu wa taala rasa tadi paham hidden. Kalau kita ini diberi Allah taala ilmu melewati pengajian, kemudian kita pikirkan masuk akal, kemudian kita paham, tapi beda dengan orang yang diberi rasa tadi. Kita menukar buku misalnya tentang pertanian, rasa-rasanya bisa. Sekali praktek, gagal aja juga. Gagal. Tetapi kalau orang yang sudah sering setiap hari berkebun, ada lagi pakai ilmu praktek. Lain rasanya, hasilnya tahu, cara mengetahui bulannya tahu, banyunya tahu, hujannya tahu, hasilnya tahu. Nah itu orang yang diberi Allah Ta'ala, sama dengan kayak itu juga orang yang diberi rasa. Maka jahidin al-musyahid tauhid khas ja'alallah min ahlihi minni wa fadlihi innahu ala kulli syai'in qadir. Dan itu jahidin yang namanya musyahadat tauhid yang khas ini, itu diberikan oleh Allah Ta'ala daripada orang yang ahlinya. Pulanglah minnihi, yaitu nikmat, pulang nikmat dari Allah Ta'ala, wa fadlihi, dan keutamaan dari Allah Ta'ala. Kada sembarang-sembarang diberi dah. Innahu ala kulli syai'in qadir. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tuh memberi siapa saja yang bisa. Orang alim kah, kada alim kah, ini kada masalah nih, kada bela aliman kadang ini. Diberi rasanya. Kadang-kadang orang biasa saja, orang kampung biasa saja, kada berilmu terlalu banyak, kitab kada bisa membaca, nahu kada bisa, ilmu syaraf kada bisa, balaghah kada bisa, bahkan tafsir pun kada tahu artinya Al-Quran, tetapi bisa diberi Allah Ta'ala. Innahu ala kulli syai'in qadir. Kalau ibaratnya yang diberi Allah Ta'ala musyahid tauhidnya adalah orang alim ganal bulang, ganal surban, kada. Bahkan kalau ganal bulang banyak ilmu, itu malah hijab itu pendinding. Tetapi yang diberikan oleh Allah Ta'ala ini yang hidin kehendaki. Makanya disinilah perlu kita ibaratnya ta'zim atau menghormati sesama manusia Islam, baik nang berilmu maupun kada. Kalau kita ini memandang banyak gambar saja, gambarnya pina baik, gambarnya pina bagus, dihormati lah umbatan.
Padahal belum tentu sampai, belum tentu wasil kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadis ini, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa hijrah artinya berpindah adalah kepada Allah taala dan rasulnya, maka hijrahnya itu mendapatkan Allah dan rasulnya juga. Nah, kita nih mencari ilmu berniat hatinya, mudah-mudahan ibaratnya meningkat bertemu Allah taala atau rasulnya. Nah, maka dia akan mendapatkan penemuan Allah dan rasulnya juga. Akan tetapi barang siapa nambah hijrah ingin dunia, nah, dunia itu nah berhijrah dunia. Nah, ini bukan masalah mencari dunia, kada maksudnya nih orang nih hendak bujur-bujur hijrah nih, tapi dunia semata. Nah, tetapi ada juga nih kayaknya di bab lain tentang kekhususan dunia pulang, fadilah dunia, tetapi ini masalah untuk akhirat aja dulu, untuk Allah taala rasulnya. Jadi kalau kita berhijrah tuh Allah dan rasulnya dulu, karena Allah dan rasulnya tuh nyaman aja, karena dunia mau menggiring. Nah, akan tetapi kalau orang semata-mata mencari dunia atau hendak kawin aja, tahun bibinian berhijrahnya tuh, maka dapatnya dunia lawan bini aja. Dunia lawan bini aja, tapi kita dapat Allah dan rasulnya. Tetapi kalau kita mendahului Allah dan rasulnya, maka dapat dunia dan bini juga. Nah, mujahidin, pahamilah perkataan perkara ini. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dimaksud daripada hijrah itu nah Allah dan Rasulnya, yaitu sampai, maksudnya paling kada korbi dekat barang. Iya sampai lan korbi itu, korib itu beparakan, kalau usul itu sampai kepada Allah dan Rasulnya, ini sampai dan parak. Karena kalau orang tuh jangan mukarrabin, berarti orang parak tuh masih terendah. Tapi kalau orang wasil itu berarti orang yang sampai. Tuh aja orang parak lawan Nabi aja. Itu baru belum sampai. Tapi kalau wasil, nah wasil tuh artinya sampai ke tujuan. Kalau karib nih, kalau bahasa kewalian, al-mukarrabin itu artinya di bawah. Mukarrabin tuh, kalau yang tak atas yang disebut adalah as-sadiqin. Nah, kalau ini ada orang tuh ya ahlil mukarrabin ya. Itu wali juga, tapi terendah, orang yang parak. Kalau wasil ini orang yang sudah sampai ke tujuan. Kalau sudah sampai ini kita perlu lagi parak, sampai sudah. Ibarat bahasa tuh menyatu. Nah, itu lah. Kaulo tunggal. Bahasa Jawa tuh menunggal, kaulo. Wasil tuh. Nah, ibarat banyak lawan nek. Ini beparakannya. Beparakan lah. Tapi kalau banyak lan banyak tak tercampur menyatu, itulah yang disebut wasil. Nah, atau gula lawan teh. Teh lan banyak itu wasil. Kada ada lagi jarak. Kada ada lagi antara. Kada ada lagi waktu. Kada ada lagi apa karena jarak. Apa nih? Kada ada lagi jarak, kada ada lagi waktu, kada ada lagi perantara. Nah, itu wasil namanya. Kalau ada orang nyambat tuh orang wasil ya, berarti orang tuh sudah menyatu. Bahasanya tuh lah, bahasa paham dah. Tapi kalau mukarrabin itu berarti beparakannya nah, beparakan. Beparakannya bisa berjauh mana? Karena ada jarak. Dekat ya, berarti jauh dong. Awalnya bisa memaraki lagi. Tapi kalau wasil itu sebenarnya gula lawan banyak menyatu. Nah, itu wasil. Nah, itulah yang dimaksud di ilmu ketuhanannya wasil. Kalau sudah wasil ini artinya kada ada lagi jarak, kada ada lagi waktu, kada lagi perantara. Nah,
Barang siapa yang wasil atau muqarrab, dekat, itulah orang yang hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Wa hijratul rasul haja min babil husri fil khabir kama taqulu. Tetapi kalau orang tuh hanya masalah pemikiran dunia saja kan, itu sama dengan orang tadi berhijrah mencari dunia ataupun masalah pernikahan saja, itu masalah dunia. Berarti orang tuh kadang menghendaki hendak wasil ataupun mukarrabin. Jadi minimalnya tuh adalah mukarrabin, dekat. Kalau dekat tuh artinya kawas sekali-sekali meminta ataupun berhajat ataupun memandang, itu mukarrabin. Kalau wasil tadi ibaratnya menyatu ya sudah. Ada lagi yang diminta. Ada lagi yang diharap, ada lagi yang umpama, karena menyatu sudah. Paham ya kalau pian? Bahasa wasil lawan mukarrabin nih. Inilah wasil, inilah tauhid yang muntahal ghayatul muntahal, puncaknya sudah. Apabila orang bahasa wasil, itu puncak sudah. Ada lagi pembahasan. Dan seandainya Allah Subhanahu wa taala berikan kepahaman tentang wasil ini, itu kalau diumpamakan ataupun dikisahkan hukumnya haram. Kewasilannya nih dengan Allah Ta'ala, kewasilannya nih, kesampaiannya nih, jauhnya nih, rasanya sudah, dan Allah Ta'ala tuh sudah wasiat tuh, kemudian hidin kisahkan, itulah bakal kafiran sudah. Makanya Uji Ibn Ghazali, ifsa'ul sir kufrun, membuka rahasia daripada membuka daripada rahasia kewasilan ini, hukumnya kafir. Tetapi biasanya orang nangka ini walaupun tertutup, kadang-kadang terbuka ya sedikit-sedikit. Tapi hawanya aja. Ada hawa sebertaan. Bahasa wusul nih. Karena bahasa puncak, Bang. Maka disuruh orang tersebut mengisahkan caranya wasil ataupun cara mendapatkan wasil, tapi kadang menceritakan tentang hasil daripada wasil. Karena kalau diceritakan tentang hasil daripada wasil, hasil daripada pendapatan, hasil daripada maksud hasil tadi, itu otak kada kau menerima. Otak kada kau menerima. Yang masih menggunakan otak. Dan pasti orang menggunakan otak itu masih menggunakan unsur nafsu. Bang. Wa huwa ma irtihamil aqwani ila muqawwanin. Nah, inilah yang dimaksud ulama di sinilah kita tuh berpindah daripada makhluk, jangan ke makhluk lagi, tapi daripada makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dahulunya kita hanya ilmu yakin, dinaikkan menjadi ainul yakin. Imbah ainul yakin menjadi hakul yakin. Itu yang peningkatan dah. Yang dahulunya kita ibaratnya menggunakan pakai alam mulki, ini alam mulki, alam sadar nih, alam mulki. Menjadi alam malakut. Nah, imbah alam malakut menjadi alam jabarut sampai lahut. Nah, itu tuh. Yang dahulu kita menggunakan ibaratnya hanya menggunakan panca indera, menaik menjadi ada panca indera lagi, yaitu menjadi roh. Nah, itu tuh peningkatan tuh. Yang dahulunya kita menggunakan lafaz, kepahaman dengan lafaz, kepahaman dengan ada suara,
kepahaman adanya huruf menjadi kepahaman menjadi makna. Nah, ada juga kayak itu. Jadi ada lagi huruf, ada lagi suara, tapi paham maknanya tuh nah. Ini yang singkat. Kalau huruf kita perlu memikirkan. Kalau suara kita perlu membanding-bandingkan. Tapi kalau makna langsung ke hati, langsung paham. Nah, itulah para nabi dan para aulia tuh biasa mereka tuh dari Allah Ta'ala tuh makna, bukan lagi huruf ataupun lafaz. Itulah yang dapat ilham, dapat wahyu itu nah. Tetapi Hidin ini mengeluarkan untuk umat menggunakan huruf dan suara. Tetapi beliau itu mendapatkan wahyu dan ilham itu adalah makna. Makna itu. Kemudian untuk memahamkan kepada umat, Hidin menggunakan huruf dan suara. Dan begitu juga kita ini nah, dengan Allah Ta'ala tuh berpindah daripada huruf suara menjadi dapat makna aja. Itu yang alih tuh. Inilah namanya ibarat perpindahan tuh. Yang dulu menggunakan dengan panca indera aja berpindah menjadi ibaratnya ilmu rasa. Nah, makanya ada peningkatan dah jahidin di sini. Bahizir ilmu hajarilah wa al-baqa'u ma'al aqwan wa tanaqul fiha. Nah, jadilah kalau orang tuh sudah tauhidnya tinggi, orang tuh sudah musyahadah tauhid tadi, kemudian kada perlu lagi namanya bepana. Bepana ini proses. Tapi ada juga orang tuh makam pana terus. Tetapi Hidin ini kalau sudah sampai derajat tauhid tadi, kada bepanaan lagi, baka jadinya. Jadi kekal tuh ibaratnya yang dilihat tuh Allah Ta'ala. Sadarkah? Sadarkah? Kada sadarkah? Tetap Allah Ta'ala yang dilihat, yang nampak tuh. Yang lain tuh hanyalah bayangan, bahasanya tuh majas. Kada bujur. Majas itu artinya seakan-akan iya tapi kada bujur. Bagaikan fata morgana. Istilahnya tuh. Bagaikan fata morgana tapi kada bujur. Ibarat banyu sekalinya cuma bayangan banyu. Nah, itu pandangan namanya ibarat bakok kayak itu tuh. Sadarkah kada sadarkah? Tetap Hidin tuh memandang bahwa Allah Subhanahu wa taala semata. La mawjudun illallah, la mawjudun illallah. La makhlukun illallah, la hayyun illallah. Itu paham sudah. Nah inilah disebut orang adalah tauhid jat, itu tauhid jat. Tauhid jat toh, itu puncak toh. Kalau tauhid sifat atau tauhid afal tuh masih ada antara, itu digerakkan ya. Itu digawiakan ya. Itu gawian Tuhan ya, digawiakan Tuhan ya. Seperti orang tukar itu ya, itu dititipakan sifat ya. Tetapi kalau orang tauhid zat, kada ada lagi afal tuh, kada ada lagi sifat tuh. Yang dilihat, yang dia saksikan Allah Subhanahu wa taala semata. Nah, itu. Tetapi orang ini dengan rasa, sudah rasa yang luar biasa, diberi rasa, bukan dikasih pemikiran aja, bukan dikasih paham aja, tetapi rasa berdahulu. Nah, ya mudah-mudahan ya kalau dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah orang-orang khusus jahidin di sini, bukan orang-orang biasa. Tetapi kita mengimani orang yang seperti itulah orang-orang yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.